Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sugiharto dari kelas 3 D4 Elektronika A dengan NRP 212260008. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam lingkungan rumah tangga, di mana penerapannya sangat penting dalam menjaga keselamatan dan kesehatan keluarga kita. Mengapa K3 di rumah itu sangat penting? Kesadaran akan pentingnya K3 biasanya lebih fokus di tempat kerja. Tetapi lingkungan rumah tangga juga memiliki banyak potensi bahaya yang seringkali tidak kita sadari, mulai dari lantai licin di kamar mandi, bahan kimia di dapur, hingga peralatan listrik yang mungkin tidak aman. Kurangnya pemahaman dan perilaku yang tidak aman di rumah adalah penyebab utama kecelakaan yang bisa terjadi. Pada intinya, dari latar belakang di atas terdapat beberapa poin penting, antara lain yang pertama, resiko kecelakaan di rumah tangga dapat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman tentang K3 dan perilaku yang kurang aman. Yang kedua, masih minimnya perhatian pada K3 dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, bahaya sehari-hari di rumah yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan anggota keluarga. Berdasarkan latar belakang ini, muncul beberapa pertanyaan penting. Antara lain, apa saja sih faktor yang mempengaruhi penerapan K3 di rumah? Bagaimana kita dapat mengidentifikasi bahaya di rumah dan langkah-langkah apa yang bisa kita ambil agar rumah kita tuh jauh lebih aman. Nah, tujuan dari pemaparan saya kali ini adalah mengidentifikasi pentingnya penerapan K3 di lingkungan rumah, menjelaskan konsep dasar K3, dan memberikan rekomendasi yang praktis bagi kita semua agar dapat menerapkan prinsip-prinsip K3 di rumah dengan mudah. Poin pertama yang akan saya bahas adalah definisi dan tujuan K3 dalam rumah tangga. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah serangkaian upaya untuk mencegah dan melindungi seseorang dari risiko kecelakaan dan penyakit yang mungkin muncul dalam lingkungan tertentu, termasuk lingkungan rumah tangga. K3 di lingkungan rumah tangga bukan hanya tentang keamanan, tetapi juga peningkatan kualitas hidup. Untuk itu, penerapan K3 dalam rumah tangga bertujuan untuk melindungi semua penghuni termasuk anak-anak, lansia, dan asisten rumah tangga yang sering berhadapan dengan peralatan rumah tangga dan bahan-bahan pembersih. Yang pertama, dengan cara mencegah kecelakaan, yang kedua melindungi kesehatan penghuni rumah, yang ketiga menciptakan lingkungan hidup yang sehat, dan yang keempat mengurangi beban finansial akibat cedera atau penyakit. Berdasarkan latar belakang ini, untuk poin selanjutnya yaitu peraturan-peraturan K3, penerapan K3 sebenarnya didukung oleh berbagai peraturan seperti Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, itu mengatur tentang tanggung jawab baik pemilik tempat kerja maupun pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Dan yang kedua, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur tentang perlindungan kesehatan masyarakat termasuk pentingnya lingkungan rumah tangga yang sehat dan aman. Kemudian ada peraturan pemerintah. Yang pertama ada PP nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen K3 yang menyediakan pedoman bagi perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen K3 yang efektif. Meskipun lebih fokus pada perusahaan, prinsip-prinsipnya dapat diterapkan pada rumah tangga. Yang kedua ada PP nomor 44 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Ini mengatur keselamatan dan kesehatan kerja di berbagai sektor, memberikan kerangka kerja yang dapat diadaptasi untuk rumah tangga. Kemudian ada peraturan daerah, Standar Nasional Indonesia atau SNI, dan pedoman dan protokol K3 dari Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, ada beberapa resiko dan bahaya yang dapat diidentifikasi. Yang pertama ada resiko dan bahaya yang ada di dapur. Yang pertama itu bahaya kebakaran dapat dipicu dari penggunaan kompor gas atau alat memasak lainnya yang menyebabkan kebakaran jika tidak diawasi. Gas yang bocor juga menjadi potensi bahaya. Yang kedua, cedera akibat pisau dan alat tajam. Penggunaan in-
penggunaan pisau yang tajam itu tanpa diperhatikan dapat menyebabkan luka. Yang ketiga, tumpahan cairan dapat memicu lantai dapur yang licin akibat tumpahan minyak atau air dapat menyebabkan tergelincir dan jatuh. Untuk poin yang keempat, ada paparan bahan kimia berbahaya. Dari bahan pembersih atau bahan kimia lainnya yang digunakan di dapur bisa berbahaya jika tidak disimpan dengan benar. Yang kedua, terdapat resiko dan bahaya di kamar mandi. Yang pertama, lantai licin dapat menyebabkan lantai menjadi licin dan meningkatkan resiko jatuh. Yang kedua, paparan bahan kimia. Penggunaan pembersih toilet atau produk perawatan tubuh yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat menimbulkan iritasi kulit atau masalah pernafasan. Dan yang ketiga, resiko listrik. Dari penggunaan peralatan listrik seperti pengering rambut dekat air dapat menyebabkan kejadian yang berbahaya. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi resiko dan bahaya di ruang tamu. Untuk poin pertama, perabotan yang tidak stabil. Furnitur yang tidak ditempatkan dengan baik atau berat bisa terjatuh dan menyebabkan cedera. Yang kedua, kabel yang terbuka. Kabel yang berserakan di lantai dapat menyebabkan terjatuh atau konsleting listrik. Dan poin yang ketiga, debu dan alergen. Dapat mengganggu kesehatan pernafasan, terutama bagi mereka yang memiliki alergi atau asma. Dan masih banyak lainnya bahaya yang dapat kita identifikasi pada lingkungan rumah tangga seperti pada ruang tidur, halaman, dan taman. Untuk poin selanjutnya yang saya bahas adalah pemeriksaan dan pemeliharaan rutin. Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin terhadap peralatan listrik dan peralatan lainnya sangat penting dalam penerapan K3 di rumah tangga. Langkah ini membantu mencegah resiko kecelakaan dan memastikan bahwa semua peralatan berfungsi dengan baik. Yang pertama, pentingnya pemeriksaan rutin. Itu digunakan untuk deteksi dini masalah. Pemeriksaan berkala dapat mengidentifikasi kerusakan seperti kabel listrik, terus sebelum menjadi eh, resiko yang berbahaya. Yang kedua, meningkatkan umur peralatan. Perawatan yang baik memperpanjang umur peralatan dan mengurangi frekuensi penggantian dan biaya. Dan yang poin yang ketiga ada keamanan penggunaan, di mana peralatan yang terawat memberikan rasa aman, terutama yang berpotensi berbahaya seperti kompor dan alat listrik. Untuk yang poin kedua, area yang perlu diperiksa antara lain peralatan listrik, dapat dicontohkan seperti kabel listrik, colokan dan soket, peralatan rumah tangga seperti microwave dan blender yang harus diperiksa secara berkala. Dan poin yang kedua, peralatan dapur. Untuk kompor dan oven, eh, dilakukan pemeriksaan agar tidak terjadi kebocoran gas atau fungsi tombol yang salah. Dan bisa juga terkait alat pemotong dan untuk memastikan agar bagiannya itu tidak tumpul atau rusak. Kemudian ada sistem pemanas atau pendingin yang digunakan untuk memastikan agar alat tersebut berfungsi dengan baik dan bersih dari debu. Dan yang poin keempat ada sistem keamanan. Ini dilakukan agar mendeteksi terkait fungsi dengan baik dan pergantian baterai secara berkala. Untuk selanjutnya yaitu untuk jadwal pemeliharaan. Digunakan dengan cara yang pertama membuat daftar daftar pelaratan, yang kedua menentukan frekuensi pemeriksaan dan yang ketiga mencatat hasil pemeliharaan. Berikut saya lampirkan data pendukung dari apa yang sudah saya amati. Berdasarkan data dari kegiatan sosialisasi di Kelurahan Jabungan, diketahui bahwa 100% peserta memahami potensi bahaya di rumah setelah diedukasi yang sudah dilakukan. Sebelum diedukasi, hanya sekitar 29,4% yang menyadari pentingnya memiliki alat pemadam api di rumah dan penerapan K3 di dalam rumah tangga. Namun setelah edukasi, kesadaran ini meningkat dan menjadi 91,2%. Itu artinya sangat penting adanya edukasi yang dilakukan untuk K3 agar dapat diterapkan
pada rumah tangga. Dari hasil hasil pemaparan yang sudah saya berikan, kesimpulan yang dapat pada rumah tangga, dan yang ketiga, pemeriksaan secara rutin terkait peralatan, dan yang keempat, dukungan kebijakan lokal. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.